Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Aldi Saputra dari program studi Teknik Elektro dengan NIM 120130001 TPB 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program PKS yang telah saya buat sebagai syarat untuk nilai akhir ujian akhir semester PKS semester 2. Di sini saya memilih dua program, yang pertama yaitu program matematika dan yang kedua program fisika. Untuk program matematika sendiri saya memilih program materi matematika dasar modul 13, variabel acak dan distribusi diskrit. Mengapa saya memilih program ini? Karena materi ini adalah materi yang akan diuaskan untuk materi matematika dasar. Dengan demikian maka program ini saya buat untuk mengingat-ingat kembali materi modul 13. Jadi kita masuk ke program C++ nya. Di sini ada include Conio H berfungsi sebagai antarmuka kepada pengguna. Kemudian yang kedua ada include IOStream. Include IOStream ini sendiri merupakan include standar dari C++ sendiri atau default. Dan yang ketiga include math H. Include math H ini digunakan untuk pengoperasian matematika seperti pangkat, akar dan lain sebagainya. Dan yang keempat using namespace std berfungsi sebagai output dan input, ini pendeklarasian ini ya, using namespace std. Dan yang keenam itu integer main sebagai perulangan, sebagai apa maksudnya, memulai program maksudnya. Dan untuk yang ketujuh ini integer n dan k. Integer n ini sendiri untuk berapa banyaknya jumlah data yang akan kita masukkan. Misalkan kita memasukkan 3, maka akan ada 3 kali perulangan data tersebut, karena di sini juga ada float, a dan n, array maksudnya peluang n, ekspektasi, variasi, jumlah rata dan lain rata. N ini jika kita masukkan n nya 3, maka E-nya ini akan diulang secara 3 kali. Itu yang disebut dengan, atau lebih dikenal dengan array. Peluangnya juga. Nah, selanjutnya ada pendeklarasian ekspektasi, diinisiasikan sama dengan 0, variasinya juga diinisiasikan sama dengan 0, kemudian jumlahnya juga sama dengan 0. Nah, kemudian ada output sebagai agar lebih menarik saja, ini saya outputkan program ini dari ke-13, dari baris 13 hingga baris ke-31. Saya deklarasikan program materi matematika agar lebih spesifik dan lebih mudah dilihat, dan juga agar memperindah program aja. Sini ada nama saya dan NIM, TPB, prodi dan ujian akhir semester PKS 2. Selanjutnya untuk output, masukkan berapa banyak jumlah data. Ini inputnya adalah n. Nah, seperti tadi, jika kita menginputkan n nya sama dengan 3, maka dalam array akan diulang sebanyak 3 kali sesuai dengan statement yang telah kita buat, yang kita inputkan. Kemudian ada output 1 mencari peluang suatu kejadian. Nah, ini output untuk menampilkan pilihan. Jika kita memilih 1, nah ini kan untuk outputnya saja ya. Nah, kemudian silakan pilih variabel yang akan dihitung 1 sampai 3. Di sini ada k. K ini berfungsi untuk percabangan if. Nah, ini percabangan if ini jika kita memasukkan 1, maka sesuai dengan pilihan ini, 1 akan ditampilkan, maka akan ditampilkan seperti yang di layar ini. Akan ditampilkan output mencari peluang suatu kejadian dengan rumus peluang nilai NK-nya atau nilai banyaknya anggota kejadian dibagi banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel ya. Selanjutnya di sini ada tipe data float untuk mendeklarasikan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Di sini digunakan float. Nah, karena anggota ini anggota n atau banyaknya anggota kejadian dan jumlah atau banyak seluruh kejadian ini bisa saja pecahan atau bisa saja desimal. Di sini ada array for dimulai dari 1 kurang dari sama dengan n i plus plus. Di sini fungsinya untuk di dalamnya ini untuk dilakukan statement n itu kita masukkan, misalkan inputnya 3 kali, maka kita akan memasukkan 3 kali output atau input dari anggota i, jumlah i dan seterusnya, yang termasuk dalam for yang ada dalam for ini, ditutup sampai sini maksudnya. Nah, di sini ada output masukkan banyak anggota dalam suatu kejadian, inputnya adalah anggota, sudah diinputkan anggota. Nah, di sini ada output juga masukkan banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel dengan input jumlah indeks ini sesuai dengan n yang kita inputkan. Nah, di sini ada while ini berfungsi jika kita memasukkan data yang tidak sesuai dengan statement yang kita buat, misal jumlah i-nya kurang dari anggota i, maka while akan menampilkan output masukkan nilai seluruh kejadian lebih banyak dari nilai banyaknya anggota dalam suatu kejadian. Selanjutnya ada output juga, kita disuruh memasukkan lagi
jumlah I-nya yang sesuai atau yang benar. Nah, yang benar itu apa? Nah, yang benar itu jumlah I-nya harus kurang dari anggota jumlah I-nya harus lebih dari, maksudnya lebih dari anggota I. Maka itu adalah yang benar. Nah, jika jumlah I-nya kurang dari anggota I, maka kita disuruh menginputkan ulang jumlah I-nya. Kemudian selanjutnya ada assignment dari peluang ini sendiri ya. Peluang ini kan sudah kita deklarasikan. Peluang I float. Di sini ada peluang N kan, sudah kita deklarasikan peluang I. Nah, dengan tipe data kan peluang ini udah pasti float ya, karena bisa saja dia desimal. Peluang I ini rumusnya yaitu anggota I dibagi jumlah I. Anggota ini adalah jumlah anggota dalam suatu kejadian dibagi jumlah keseluruhan sampel. Nah, nanti ini hanya sebagai pembatas saja output ini, dan nanti hasilnya akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, sebagai ini seperti ini. Nilai peluang dari percobaan sesuai dengan indeks, misalnya indeks pertama hingga indeks sesuai yang kita masukkan. Misalkan 3, maka indeks 1, 2, 3. Nah, di situ kita menampilkan hasil dari assignment dari peluang. Nah, handle. Mungkin kita coba aja ya. Kita coba. Nah, ini tadi ya output yang di awal tadi yang saya outputkan. Maaf. Ini yang saya outputkan tadi ya. Program materi matematika. Matematika dasar modul 13 variabel acak. Nah, misalkan kita masukkan banyaknya data 3 kali array, 3 kali perulangan, maka n-nya 3. Nah, maka nanti akan dilakukan 3 kali pengulangan ya. 3 kali kita disuruh masukkan 3 kali data. Misalkan kita milih yang pertama dulu. Yang pertama, nah outputnya akan tampil seperti ini, mencari peluang suatu kejadian seperti yang tadi ya. Terus maka kita akan disuruh menginputkan banyaknya anggota I tadi ya. Misalkan anggota I-nya 2, terus nah peluang sampelnya ini harus lebih besar dari 2. Jika tidak, maka while tadi akan berfungsi. While tadi fungsinya untuk melakukan pengulangan agar data yang dimasukkan benar gitu. Misalkan kita masukkan lebih kecil dari 2, misalkan 1. Nah, maka akan ada tampilan masukkan nilai seluruh kejadian lebih banyak dari nilai banyaknya anggota dalam satu kejadian. Maka kita harus mengulang lagi memasukkan banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel. Kita masukkan misal lebih besar dari 2, maka kita akan melakukan perulangan yang kedua, array yang kedua. Indeks yang kedua ini, misalkan kita anggotanya 1, terus seluruh kejadian 4, terus 3, seluruh kejadiannya 3. Misalkan kalau 3 boleh, karena 3 ini sama dengan anggotanya, maka anggota dalam suatu kejadiannya, maka masih diperbolehkan, karena pada intinya peluang itu tidak boleh lebih dari 1 tuh. Nah, di sini outputnya nilai peluang percobaan pertamanya adalah 0,667. Nah, percobaan pertama itu ini 2 dibagi 3, maksudnya kan 0,667, terus peluang dari percobaan kedua adalah 0,25, dan yang percobaan ketiga itu 1 peluangnya. Nah, ini fungsi dari float. Float itu berfungsi sebagai bilangan desimal. Jika kita menggunakan integer, maka tidak bisa dioperasikan, hasilnya akan 0. Selanjutnya, jika kita menginputkan K-nya sama dengan 2, maka hasil yang akan ditampilkan seperti ini. Nah, mencari nilai variabel acak suatu sampel atau ekspektasi min. Di sini kita deklarasikan float, sampel, frekuensi, dan E, karena di sini bisa saja hasilnya desimal. Ada juga for ini sebagai deklarasi array yang masuk ke dalam for yang ini sampai ini. Nah, kita masuk dalam for, maka akan dilakukan perulangan sesuai indeks n yang kita inputkan. Di sini outputnya ada masukkan banyaknya sampel dengan input sampel indeks, dan coutnya masukkan kepadatan peluang dengan input frekuensi. Kemudian while-nya itu frekuensi ya. While-nya itu jika statementnya salah, maka while-nya ini berfungsi. Jika frekuensinya I lebih dari 1 atau peluangnya lebih dari 1, maka output yang akan ditampilkan adalah masukkan nilai kepadatan peluang kurang dari sama dengan 1, karena peluang tidak boleh sama dengan 1. Maka kita disuruh lagi menginputkan data yang benar. Frekuensinya harus kurang dari 1. Harus 0, misalnya 0,1, 0, dan seterusnya. Di sini ada juga assignment EI untuk mencari EI. EI ini sendiri merupakan merupakan ekspektasi dari perkalian. EI merupakan nilai perkalian dari sampel dengan kepadatan peluang. Sampel dikali kepadatan peluang frekuensi, maka hasilnya EI. Ini juga berfungsi sebagai sigma, maksudnya ya, sigma. Nah, di sini juga ada assignment ekspektasi.
ini adalah yang kita cari. Ekspektasi ini merupakan sigma dari EI. Dari EI ini maksudnya gini, maksudnya ekspektasinya ini merupakan penjumlahan atau pengoperasian seluruh elemen dari yang kita masukkan tadi, indeks. Misalnya ada 3 indeks, maka 3 indeks itu dihitung dulu pakai rumus ini, kemudian dijumlahkan hasilnya, maka hasilnya itu adalah ekspektasi. Kemudian di sini yang termasuk dalam array itu ada nilai EI sampel ke indeks adalah. Nah, di sini maka nanti akan ditampilkan indeks sesuai dengan nilai n yang kita masukkan. EI-nya ini sesuai dengan kita masukkan. Misalkan 3 ya. Misalkan 3, maka EI-nya ini akan terdapat 3 output, 3 tampilan nantinya. Nah, kemudian di sini sudah beda lagi, bukan lagi for. Di sini nanti hanya ditampilkan 1 kali jadi. Jadi hanya ditampilkan 1 kali. Jadi jumlah min atau ekspektasinya itu berapa gitu hasilnya. Nah, ini disebut merupakan pendeklarasikan dari assignment ekspektasi. Ekspektasi ini merupakan variabel X atau bisa juga disebut min. Nah, mungkin kita coba dulu ya untuk program ini. Masukkan berapa banyak jumlah data, misalnya 2 saja. Di sini kita masukkan yang kedua ya. Masukkan banyak sampel X-nya sama dengan 2. Nah, di sini tadi kan ada while-nya itu jika frekuensinya lebih dari 1, maka akan ada pengulangan while dengan output masukkan nilai kepadatan peluang X1 karena peluang tidak boleh lebih dari 1 itu kan. Nah, misalnya kita masukkan 2 saja kan, lebih dari 1. Nah, maka akan ditampilkan output masukkan nilai kepadatan peluang lebih dari kurang dari sama dengan 1 karena peluang tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini kita disuruh lagi masukkan kepadatan peluang yang benar. Misalkan 0,8, maka tidak akan ada lagi pengulangan, dan di sini diketahui nilai EI-nya EI sampel pertamanya adalah 1,6. Nah, kemudian untuk yang kedua ini, indeks yang kedua kita masukkan 8 dan 0,7 misalnya. Di sini hasil EI yang pertama adalah 1,6 dan hasil EI yang kedua adalah 5,6. Nah, jumlah min ekspektasi tadi kan hasilnya dari penjumlahan seluruh indeks yang terdapat dalam percobaan yang telah kita lakukan, dalam statement yang telah kita masukkan. Di sini yang pertama dihasilkan 1,6, yang kedua 5,6. Nah, sesuai dengan assignment rumus jumlah atau min, maka 1,6 ditambah 5,6 hasilnya 7,2. Begitu. Selanjutnya ada else if. Else if ini K-nya sama dengan 3 ya. Jika kita memilih K-nya 3, menginputkan K-nya 3, maka output yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini juga pendeklarasian jenis data float, sampel, frekuensi, X, jumlah, variasi, EN, A, dan B. Di sini ada yang beda, yaitu X ini saya misalkan sebagai N agar lebih membedakan saja. Sebenarnya sama, langsung di N aja, langsung dimasukkan N aja bisa. Ini merupakan jumlah banyaknya data. Kemudian A ini saya misalkan, karena di sini saya menggunakan include math.h. Di sini saya misalkan A-nya itu sampel dikurang rata sesuai dengan rumus kan, K dikurang rata pangkat 2 kan. Sampel ini saya misalkan K dan rata ini rata-rata dipangkatkan B sama dengan 2. Ini dimasukkan ke dalam rumus PO A, B. Nah, PO A ini maksudnya PO A sampel I kurang rata dipangkatkan B, B-nya itu sama dengan 2. Ini fungsi dari include tadi, include header yang di atas. Nah, untuk perhitungan perpangkatan. Kemudian dikalikan frekuensi. Nanti maka akan outputnya akan tampil nilai EI sampel ke I itu berapa, dan sampel ke I adalah berapa, dan kemudian variasi itu merupakan akumulasi atau kumpulan penjumlahan dari EI seperti ekspektasi tadi. Bedanya cuma di EI ini saya misalkan sebagai sigma saja. Nanti maka akan cout-nya ini sudah beda lagi, dia tidak termasuk for, jadi nanti hasilnya hanya 1 kali. Hasilnya nilai variasi ini hanya 1 kali. Nah, untuk EI-nya ini sendiri kan masih terdapat di for integer, maka nanti hasilnya sesuai dengan indeks yang kita masukkan. Nah, yang terakhir ada else cout, maaf ketika ada masalah. Nah, ini maksudnya itu jika kita masukkannya tidak sesuai dengan percabangan yang diminta. Di sini kan percabangan ada 1, 2, dan 3. Maka jika kita memasukkannya itu lebih dari 3 atau kurang dari 3, maka hasilnya akan outputkan, maaf data yang Anda masukkan salah. Misalkan seperti ini. Seperti ini ya. Masukkan beberapa jumlah data 2 misalnya, terus silakan pilih variabel yang akan dihitung.
kita masukkan yang tidak sesuai, misalnya kita masukkan 5. Nah, maka output yang akan ditampilkan adalah, maaf, data yang Anda masukkan salah. Kemudian mungkin sudah selesai ya untuk program yang pertama. Di sini juga saya akan menjelaskan flowchart atau diagram matematika dari program pertama, yaitu program matematika. Yang pertama itu seperti ini. Ini coba saya zoom out dulu. Di zoom out, nah ini hasilnya. Mungkin akan saya zoom perbesar dulu ya. Di sini kita pertama kali membuat atau mendeklarasikan integer n, k, dan indeks n ini sebagai tadi sudah dijelaskan. N ini banyaknya jumlah data, k ini merupakan percabangan, artinya indeks input percabangan, dan i merupakan indeks. Kemudian deklarasi dari ekspektasi, variasi, jumlah, dan rata, real. Kenapa pakai real? Karena real ini berfungsi sama seperti float. Real ini sama seperti float, yaitu sebagai bilangan jika memungkinkan itu desimal atau pecahan. Kemudian saya inisiasikan ekspektasi 0, zoom 0, variasi 0. Nanti yang pertama kali akan muncul, maka output masukkan berapa banyak jumlah data. Nah, ini merupakan input dari n. Kemudian deklarasikan lagi real array dari E, peluang, anggota, jumlah, sampel, dan frekuensi seperti yang tadi ya. Seperti yang ada di program tadi. Kemudian ada outputnya itu mencari peluang suatu kejadian, mencari. Nah, silakan pilih variabel yang akan dihitung. Nah, ini sudah masuk ke percabangan. Percabangan dari ini adalah input dari k. Jika k yang kita inputkan adalah 1, maka ini true ya, maksudnya true itu maka hasilnya ini output yang akan ditampilkan adalah mencari peluang suatu kejadian. Mencari peluang suatu kejadian. Nah, jika i sama dengan 0, ini for ya. For looping increment of decrement of variable. Sesuai dengan jarak dan value, range of value. Di sini variabel i dari value-nya 0 and value-nya n-1, step dimulai dari 1. Nanti akan ada output masukkan banyaknya anggota dalam suatu kejadian. Nah, yang termasuk ke dalam for ini nantinya akan diulang sesuai indeks jumlah data yang kita masukkan n tadi. Misalnya 3, maka yang ada dalam for ini akan diulang secara 3 kali. Itu yang pertama itu output masukkan banyaknya anggota dalam suatu kejadian, yaitu input anggota, inputnya adalah anggota. Outputnya masukkan banyaknya seluruh kejadian atau sampel, itu inputnya jumlah. Di sini ada while jika jumlah i-nya kurang dari anggota, maka ini maksudnya itu jika kita masukkan jumlahnya itu kurang dari anggota, maka akan tampil output seperti ini. Masukkan nilai seluruh kejadian lebih banyak dari nilai banyaknya anggota dalam satu kejadian. Kemudian outputnya kita disuruh mengulang lagi mengisi jumlah hingga sesuai dengan data, atau kita mengisikannya dengan benar. Itu. Jika kita sudah masukkan dengan benar, maka hasilnya ada assignment peluang itu sama dengan anggota dibagi jumlah. Nah, anggota dibagi jumlah ini nantinya akan ada output dari peluang, atau hasil dari peluang ini akan di-outputkan sebagai ini nilai peluang dari peluang ke sesuai indeks, dan output adalah sesuai indeks adalah output dari peluang. Gitu. Misalkan saja ya, masukkan berapa jumlah data. Misalkan kita masukkan 3 jumlah data, kita coba yang nomor pertama, mencari peluang suatu kejadian kan, masukkan banyak anggota dalam suatu kejadian 2. Nah, jika kita masukkan misalnya salah ya, misalnya 1, maka kita disuruh ngisi ulang lagi hingga hasilnya benar 3 misalnya. Nah, hasilnya nanti sama dengan 0,666. Nah, mengapa ini sudah ada hasilnya? Karena di sini masih termasuk dalam for atau array. Nah, kita disuruh, ini tadi kan ada 3 kali perulangan, jadi kita harus mengisikan sebanyak 3 kali sesuai dengan n atau jumlah data yang kita masukkan. Nah, misalkan 2/4 bagi 4, nah hasilnya kan 0,5 plus 5 bagi 7, hasilnya 0,71 sekian. Selanjutnya, jika kita memilih atau menginputkan k-nya itu sama dengan 2, maka outputnya akan ditampilkan sebagai berikut: mencari nilai harapan variabel acak dari sampel. Di sini ada for array for i sama dengan 0 n-1, maka output yang akan ditampilkan, nah ini seperti tadi ya, ini merupakan array, jadi nantinya data yang ada di dalam for ini melakukan perulangan sebanyak statement yang kita masukkan atau sebanyak jumlah data yang kita masukkan. Nah, yang termasuk dalam array ini masukkan banyaknya sampel seperti tadi, sampel i, masukkan kejadian frekuensi i. Nah, di sini bedanya while ini jika kita memasukkan frekuensinya lebih dari 1, maka akan tampil outputnya masukkan nilai kepadatan peluang kurang dari sama dengan 1. Ini outputnya nanti akan tampil begini kalau kita masukkan lebih dari 1, dan kita disuruh masukkan ulang frekuensi hingga hasilnya memenuhi sesuai data yang diminta, misalnya 0,8 gitu. Di sini kemudian ada assignment atau rumus dari EI. EI ini sendiri merupakan perkalian dari sampel dan frekuensi. Nah, jika sudah, nantinya akan, ini kan masih termasuk dalam for ya, jadi nanti hasilnya akan diulang sesuai indeks yang kita masukkan. Nah, di sini kan
ada ini, maka outputnya akan E1. Dan di sini ada lagi statement sebagai hasil akhir dari ekspektasi. Ekspektasi ini yang merupakan yang kita cari. Ekspektasi ini sendiri merupakan penjumlahan dari EI sesuai dengan indeks, sesuai dengan perulangan. Jadi misalnya kita ambil perulangannya jumlahnya 3, maka hasil dari EI ini EI percobaan EI ke-1, EI ke-2, EI ke-3 dijumlahkan, maka hasilnya adalah ekspektasi. Nah, di sini saya masukkan output ekspektasinya di luar dari for agar nantinya tidak ada perulangan atau hanya sekali outputnya ini. Jadi jumlah min ekspektasi adalah output dari ekspektasi itu ada jika kita memasukkan atau menginputkan K-nya itu sama dengan 3, maka output yang akan ditampilkan adalah mencari nilai ragam variasi dari variabel acak terpisah. Di sini juga ada for, ada masukkan banyak sampel dengan input sampel, input masukkan kepadatan dengan frekuensi. Di sini sama saja. Jika frekuensinya jika frekuensinya kita isi lebih dari 1, maka akan tampil output seperti ini, seperti yang tadi. Nah, di sini bedanya ada jumlah. Jumlah ini merupakan jumlah atau akumulasi dari sampel. Nah, jika nanti kita masukkan sampelnya 3 kali, misalnya kan, kita masukkan datanya 3 kali, maka sampelnya ini adalah akumulasi atau pertambahan dari 3 sampel. Misalnya kita masukkan sampel pertama 1, sampel kedua 2, sampel ketiga 3, maka hasilnya dari penjumlahan tersebut. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini kan masih ada di for. Jadi masih ada di perulangan. Di sini saya keluarkan for-nya. Saya keluarkan, jadi outputnya ini hanya terdapat 1 kali pengulangan karena sudah saya keluarkan dari for. Di sini juga ada rata. Rata ini merupakan assignment dari jumlah dibagi n, dibagi banyaknya data. Ini ada outputnya. Di sini ada lagi, kita masukkan lagi for, karena di sini kita membutuhkan data itu array atau berulang, datanya itu sesuai dengan data yang kita masukkan di statement index. Di sini E1-nya itu sama dengan sampel dikurang rata pangkat 2, ini adalah assignment-nya ya, dikali frekuensi. Bedanya di sini itu pangkat 2 bisa dimasukkan langsung. Nah, di program C++ tidak bisa, kita harus menggunakan include add.h. Kemudian outputnya maka akan ditampilkan sebagai berikut. Sebagai EI sampel ke berapa sesuai indeks adalah output dari E, hasil dari. Nah, dan jika kita memilihnya atau menginputkan K-nya tidak sesuai dengan percabangan yang diminta, misalnya kan ini 1 sampai 3. Nah, kita memasukkannya lebih dari 3, misalnya 4, maka akan tampil output, maaf data yang Anda masukkan salah, 3. Dan untuk yang program kedua, yaitu program fisika ya. Di program fisika ini sendiri, saya hanya menggunakan satu header, yaitu include stream, karena tidak menggunakan rumus matematika seperti perpakatan dan lain sebagainya. Di sini using namespace std seperti biasa, kemudian integer main, integer n, z. Nah, di sini integer n, z ini merupakan deklarasi dari n. N ini merupakan banyaknya percobaan atau jumlahnya data. Nah, kemudian z ini merupakan nantinya akan digunakan dalam percabangan if. Nah, di sini juga saya mendeklarasikan float atau floatnya itu d, y, l, m, dan lambda, karena ini bisa saja desimal atau pecahan. Nah, ini sebagai agar menarik saja, ini sampai ini agar menarik saja ya, agar menarik saja. Maka mungkin tidak perlu dijelaskan, ini nantinya akan ditampilkan dalam running program. Dalam running program tersebut nantinya akan ada output seperti ini. Kemudian cout masukkan banyaknya percobaan dengan input n. Jadi n ini nanti juga berfungsi sebagai array seperti float yang telah kita masukkan sebagai perulangan jumlah data nantinya. Kemudian ada cout handle sebagai ganti baris, maksudnya ganti baris. Kemudian cout rumus interferensi. Nah, ini untuk menampilkan berbagai pilihan nantinya yang akan dipilih sebagai percabangan. Misalkan ini percabangannya kan input z. Nah, inputnya z-nya 1 sampai 5 3 z. Jika kita memilih z-nya 1, inputkan 1, z-nya kita inputkan 1, maka output yang akan ditampilkan adalah ini, mencari nilai antar celah. Nah, for integer seperti biasa, for integer, nah yang di dalamnya ini akan dilakukan perulangan array. Yang ada di dalam ini akan dilakukan perulangan array. Kemudian di sini ada c outputnya, masukkan jarak antara garis ke n dari pusat y. Di sini saya deklarasikan inputnya y index sesuai indeks yang dimasukkan. Kemudian output yang kedua, masukkan jarak antar celah ke layar L. Di sini saya masukkan inputnya L index. Dan yang ketiga itu masukkan order interferensi atau M. Di sini saya inputkan MI. Dan yang terakhir masukkan panjang gelombang atau lambda. Saya inputkan lambda. Ada while, di sini while jika M1-nya kurang dari 0. Jika kita memasukkan M1-nya negatif atau kurang dari 0, maka akan tampil output masukkan kode interferensi yang benar atau bilangan positif 0.
Di sini kita harus memasukkan bilangan hingga benar. Jika tidak, maka akan diulang-ulang terus di while. Kemudian di sini ada pendeklarasian rumus atau assignment. DI-nya itu sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dari D atau rumus dari jarak antar celah. Jarak antar celah sendiri merupakan order ditambah 0,5 dikali lambda, terus dikali celah, jarak antar celah, kemudian dibagi garis ke N dari pusat. Nantinya akan ada perulangan array banyak indeks yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan 3, maka outputnya nanti akan ada 3, di mana outputnya itu adalah nilai jarak antar celah percobaan ke sesuai indeks, pada misal percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, dan seterusnya. Kemudian ini merupakan output dari input hasil dari assignment ini. Nah, kemudian akan ditampilkan ini. Kita coba dulu ya. Misalnya masukkan banyak percobaan, misalnya 3 percobaan. Di sini kita disuruh milih satu aja dulu. Percobaan pertama mencari jarak antar celah. Kita disuruh masukkan Y-nya misalnya 3, kemudian L-nya 2, M-nya. Jika kita masukkan M salah, misalnya N-nya itu salah. Di sini misal minus 2 ya. Nah, nanti dulu. Ini kan minus 2. Nah, ini lambdanya 80 misalnya. Nah, kita harus disuruh masukkan M-nya harus lebih dari 0 atau positif. Jadi kita harus masukkan misalnya 3, baru bisa lanjut ke pendeklarasian selanjutnya. Kemudian kita misalkan kita cukup tepat. Nah, nanti jika kita kan sudah menginputkan indeks sebanyak 3 kali sesuai dengan data yang kita masukkan, inputkan, maka indeks tersebut akan menampilkan output nilai jarak antar celah yang pertama itu adalah 186,667 meter, kemudian nilai jarak yang kedua itu 17,6 meter, dan yang terakhir yang ketiga itu adalah 9 meter. Nah, ini pendeklarasian yang pertama. Yang kedua itu jika kita menginputkan 2 Z-nya, maka yang akan ditampilkan adalah mencari nilai jarak antara garis N dari pusat Y. Di sini ada for integer. Masih direkam ya. Di sini ada for integer I dimulai dari 1. Di sini ada perulangan array, maksudnya nanti sama seperti tadi outputnya sebagai berikut. Ini dan ini. Nah, ini outputnya. Output nanti yang akan ditampilkan dengan input yang akan dimasukkan D, L, M, dan lambda. Nantinya akan di while. Ini sama seperti tadi ya. While-nya jika M-nya kurang dari 0, maka outputnya akan tadi seperti ini. Nah, di sini assignment JI, ini rumusnya. Kita mencari Y, jarak antara N ke pusat ya maksudnya ya. N dari pusat. Nah, jarak N dari pusat ini rumusnya ini. Nantinya hasilnya akan diulang secara sesuai indeks seperti tadi, yaitu garis N pusat ke Y percobaan ke, misalnya I adalah tidak meter, kita coba aja. Fn F10, misalnya 2 kali percobaan. Yang kedua, misalnya kita masukkan D-nya 2, L-nya 2, M-nya 2, lambdanya 20, ininya jarak antar celah. Ini kan 2 kali data ya. Yang kita masukkan itu 2 kali data, jadi kita masukkannya 2 kali indeks 1, 10, kayak gitu ya. Nah, hasilnya nanti akan di outputkan Y-nya itu sama dengan nilai jarak antara garis ke N pusat percobaan pertamanya itu 50 meter sesuai dengan assignment rumus tadi ya. Ini sesuai dengan assignment rumus tadi hasilnya 50 meter. Kemudian untuk yang kedua ini hasilnya 15 meter. Nah, jika kita memilih Z-nya 3, maka outnya yang akan ditampilkan adalah sebagai ini ya, mencari nilai jarak antara celah ke layar. Di mana for-nya ini akan melakukan pengulangan array sesuai dengan data yang telah kita masukkan atau indeks yang telah kita masukkan. Sama seperti tadi, output yang dimasukkan adalah ini. Nanti akan ada tampilan output yang disuruh untuk memasukkan ini DI atau jarak antar celah, jarak ke N dari pusat, JI, masukkan order interferensi, MI, terus panjang gelombang. Nah, di sini sama seperti tadi ada while. Jika MI-nya yang kita isikan adalah kurang dari 0, maka akan disuruh mengisi hingga benar. Ini merupakan rumus assignment-nya, dan ini sama seperti tadi ya. Outputnya itu nilai jarak antara celah layar L percobaan ke berapa adalah M. Nah, kita akan coba dulu ya. Dan 4. Jika kita masukkan Z-nya 4, menunjukkan Z-nya 4 tadi, maka output yang akan tampil adalah mencari nilai order interferensi M. Nah, di sini ada for integer I1 ini perulangan array. Nah, di sini output yang dimasukkan pertama, tapi bedanya di sini tidak ada while. While tadi yang kita cari. Nah, karena tidak ada while, jadi kita langsung masukkan saja assignment atau rumus N-nya. N-nya itu D dikali Y dibagi lambda dikali L, kemudian dikurang 0,5. Di sini ada outputnya itu sama seperti sebelumnya, nilai intervensi M ke berapa. Di sini bedanya karena order ini satuannya bukan meter, jadi tidak dimasukkan meternya ya. Gitu. Langsung mungkin tidak usah dicoba kan karena sudah. Dan kemudian jika kita menginputkan jumlah datanya 5, maka
outputnya akan tampil ini mencari nilai panjang gelombang atau lambda. Sama seperti tadi, coutnya itu masukkan jarak antar celah, kemudian dengan input Y1 masukkan jarak garis ke N dari pusat Y inputnya Y indeks, kemudian masukkan jarak antar celah ke L layar, kemudian atau inputnya L indeks, kemudian coutnya masukkan order interferensi M nya indeks. Nah di sini ada lagi while, karena di sini kita masukkan input indeks. Kemudian ini merupakan assignment atau rumus dari lambdanya sendiri. Kemudian ini output dari nilai gelombang lambda. Di sini meter ya, mungkin kurang meter. Nah yang terakhir itu ada F. Jika kita memasukkan Z-nya ini tidak terdapat dalam percabangan, misalnya kita masukkan Z-nya 6, maka akan tampil maaf data yang dimasukkan tidak termasuk dalam pilihan. Dengan begini 10 2 kali ya, wah ini nah lama misalnya gini, ini 3 4 kok 4 sih, ini 3. Nah ini kita masukkannya lebih dari 5 atau kurang dari 1, misalnya kita masukkan 7. Nah maka maaf data yang dimasukkan tidak termasuk dalam pilihan. Nah akan tampil output seperti itu. Nah, demikianlah untuk program C++. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang flowchart atau diagram alir dari fisika. Selanjutnya ada flowchart ya. Flowchart ini main ini untuk memulai program. Flowchartnya di sini saya deklarasikan integer n itu jumlah data, banyaknya data, kemudian z itu percabangan, nantinya akan sebagai input percabangan, kemudian itu sebagai indeks. Selanjutnya ada output, masukkan berapa banyak jumlah data. Ini inputnya adalah n. Kemudian kita deklarasikan kembali real array ya kan, ini array d, y, l, m dan lambda. Mengapa kita pilih real? Sama seperti float. Real itu sebenarnya sama seperti float. Dipakai untuk bilangan desimal atau pecahan. Kemudian ini ada output yang akan ditampilkan dalam running program nantinya. Di sini silakan pilih variabel yang akan dihitung 1 sampai 5. Nah, di sini kan inputnya z, maka jika kita menginputkan z-nya sama dengan 1, jika kita masukkan ini kan if jika if statement check a boolean expression then execute the true or false. Nah, jika kita memasukkan z-nya sama dengan 1, maka output yang akan ditampilkan adalah mencari jarak antar celah d. Kemudian input. Kemudian ini for ini sama variabel i indeks 0 sampai n-1 ya. Di sini yang ada di dalam for ini akan dilakukan perulangan array sesuai indeks ya, sesuai indeks. Maka yang ada di dalamnya ini akan dilakukan 3 perulangan. Jadi begini. Nah, nantinya kita disuruh masukkan output, memasukkan input J1 dengan output ini, masukkan L1 dengan output ini, masukkan jarak. Nah, kemudian input L1 sebagai masukan interferensi, kemudian lambda ini outputnya adalah masukkan panjang gelombang atau lambda. Nah, ada while nih, ada while ini fungsinya itu jika kita salah atau kita memasukkan tidak sesuai dengan angka yang diminta. Kan ini m-nya itu harus lebih dari 0. Maka jika m-nya kurang dari 0, output yang akan tampil adalah ini seperti ini. Masukkan order interferensi yang benar dan kita disuruh masukkan hingga angkanya itu benar. Nah, selanjutnya itu ada deklarasi assignment. Nah, deklarasi assignment D itu rumusnya ini. Nah, kemudian di sini ada output ini menampilkan hasil dari D itu percobaan ke sesuai indeks ya, adalah output D1 DI, output dari D itu. Kemudian untuk yang kedua itu jika kita memasukkan inputnya itu 2, z-nya itu 2, maka outputnya itu akan seperti ini. Outputnya itu mencari nilai jarak antara garis ke n dari pusat y. Kemudian for seperti tadi ya, for integer yang dalam for ini dilakukan perulangan array, kemudian output D, output L, output M, output lambda, kemudian while-nya seperti tadi ya, m-nya jika m-nya kurang dari 0, maka akan dilakukan ini. Dan jika sudah benar, maka akan masuk kembali ke dalam assignment rumus Y dengan outputnya nanti hasil dari nilai jarak garis ke n dari pusat Y, percobaan ke sesuai indeks adalah output dari Y1. Selanjutnya itu ada jika kita masukkan Z-nya itu kita inputkan 3, maka output yang akan ditampilkan itu ini mencari nilai jarak antar celah ke layar. Nah, jika for integer for ini perulangan array-nya mulai dari indeks 0, yang ada di perulangan array ini seperti yang saya sebutkan tadi sama ya, akan ada perulangan sesuai indeks yang kita masukkan. Di sini ada D, input Y, input M dan input lambda sebanyak 4. Nah, di sini juga ada while seperti yang sebelumnya, jika n-nya kurang dari 0 maka akan ditampilkan output seperti ini ya. Nah, di sini ada
ada assignment atau rumus dari LI-nya. Kemudian nantinya outputnya akan ditampilkan nilai jarak antara celah ke layar cobaan ke sesuai indeks adalah output dari LI. Kemudian ini selanjutnya ada, jika kita memasukkan menginputkan Z sama dengan 4, maka output yang akan ditampilkan adalah mencari nilai order interferensi atau M. Di sini for-nya itu N kurang 1. For-nya ini maksudnya tadi perulangan array ya. Nah, bedanya di M ini tidak ada while, karena M-nya yang sedang kita cari. Nah, di sini ada output masukkan D seperti biasa, D, J, L, lambda. Dan di sini langsung, karena tidak ada while-nya, jadi kita langsung masukkan rumusnya, assignment-nya. MI DI dikali 1 dibagi lambda I dikali I, terus dikurang 0,5. Output nilai order interferensi, outputnya itu nilai order interferensi M depan ke bla 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 berapa, output adalah output dari M1, hasil dari M1. Selanjutnya itu ada, jika kita memasukkan Z, menginputkan Z-nya sama dengan 5, maka output yang akan tampil itu ini, for-nya itu I sama dengan 0. Kemudian outputnya itu ini tuh maksudnya perulangan array ya, perulangan array. Masukkan data jarak celah D, ini inputnya D, ini nantinya akan diinputkan sesuai dengan jumlah data yang kita minta. Misalnya kita mengisikan N-nya 3, maka input D-nya sebanyak 3, input J-nya sebanyak 3, input L-I-nya sebanyak 3, input M-nya sebanyak 3, sesuai dengan indeks. Jika ini masih di dalam for. Kemudian di sini ada while kembali, M1-nya while-nya. Output masukkan order, cuma seperti tadi ya. Jika kita masukkan nilainya M-nya itu kurang dari 0, maka outputnya yang akan tampil seperti ini. Kemudian ini adalah rumus lambda. Rumus lambda ini sebagai berikut ini ya. JI dikali YI dibagi MI plus 0,5 dikali LI. Nah, nanti outputnya akan dihasilkan seperti berikut. Output nilai panjang, output adalah output lambda I. Ini maksudnya output dari hasil dari assignment ini, lambda I. Dan jika kita, yang terakhir nih, dan jika kita memasukkan Z-nya, menginputkan Z-nya itu tidak termasuk dalam percabangan atau tidak termasuk dalam nilai yang telah diminta. Misalnya kan ini ada 5 kan, 5 variabel. 5-nya adalah hasil akhir dari flowchart atau diagram alir dari program fisika yang telah saya buat. Tadi alasan saya memilih fisika ini ya, interferensi celah gelap, karena sama seperti halnya matematika tadi, saya membuat ini karena materi ini akan diuaskan dalam fisika dasar. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.